ini sekarang kita fokus untuk membahas eh, terkait dengan perencanaan sumber daya manusia, gitu ya, sesuai dengan mata kuliah kita ini perencanaan dan pengembangan SDM. Nah, yang perencanaannya kita bahas dulu, gitu ya, perencanaan sumber daya manusia, gitu. Oke, langsung saja. Apa yang ada di dalam perencanaan SDM ini, ya gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin sumber daya manusia, bagaimana bisa eh, sumber daya manusia ini kan menjadi aset buat perusahaan, betul ya? Jadi sekarang udah bergeser seperti yang saya informasikan sebelumnya gitu bahwa manajemen sumber daya manusia sekarang ini sudah berevolusi dan sudah tidak lagi menganggap bahwa manusia itu sebagai human resource, gitu ya. Tetapi sudah dianggap, sudah bukan dianggap lah, sudah di apa ya, diperlakukan sebagai human capital, gitu. Human capital itu berarti uh, sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu menjadi mitra mitra bisnis ya, juga menjadi aset yang perlu diperhatikan gitu ya. Ada yang tahu nggak ini sebenarnya udah ambil refresh gitu ya, bahwa perbedaannya ketika perusahaan itu masih menetapkan SDM-nya sebagai human resource dan ada perusahaan yang sudah menerapkan SDM-nya itu sebagai human capital. Bedanya di mana? Bedanya Bu, kalau untuk human capital dia lebih cenderung ke pemberdayaan manusia untuk ke ini ya Bu ya, apa ya istilahnya, ke aset gitu ya. Jadi dia lebih mengutamakan bahwa SDM yang benar-benar bermanfaat untuk perusahaan itu ya untuk aset gitu. Tapi kalau Ya, untuk human resource ini dia kalau misalkan memang untuk training juga mungkin ada ya kali ya, sama dengan human capital. Cuman dia lebih cenderung di dalam pengelolaan sih ya Bu ya, kalau tahu saya. Pengelolaan ya, aja. oke. Bu. Sebenarnya gampang ya, tingkat-tingkat aja gitu loh. Gampang membedakan antara perusahaan yang masih memperlakukan SDM-nya itu sebagai human resource dan perusahaan yang sudah memperlakukannya sebagai aset gitu ya, sebagai human capital gitu. Intinya gini aja gitu. Ah, Kalau perusahaan itu dia masih dengan konsep human resource, ya, namanya aja human resource, berarti sumber daya manusia. Di situ artinya SDM yang ada yang direkrut oleh perusahaan itu hanya sebagai workers, pekerja gitu loh. Intinya itu. Jadi dia hire to be pension. Jadi dia di hire sampai dengan dia pensiun gitu ya. Itu ketika perusahaan masih dengan konsep human resource. Masih banyak di Indonesia banyak masih gitu, belum semuanya yang menerapkan human capital ya. Perusahaan-perusahaan besar itu juga masih ada yang masih dengan konsep human resource gitu ya. Karena memang nggak gampang, tidak gampang untuk mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia dalam satu perusahaan dengan konsep human capital. Banyak hal yang perlu dipersiapkan gitu ya. Nah, tapi salah satu cirinya gitu kan, perbedaannya ketika human resource dengan human capital ya, pekerjanya, maksudnya SDM-nya itu hanya sebagai worker saja gitu. Nah, beda dengan yang human capital. Kalau human capital, seluruh SDM yang ada, baik itu dari level yang bawah sampai level yang atas, itu sudah sebagai thinkers, pemikir-pemikir gitu. Loh, kok yang mikir bukannya apa level-level pimpinan ya? Enggak. Justru di sini ketika manusia itu sudah dijadikan aset, ya, maka dia harus bisa berpikir gitu. Jadi
meskipun misalkan posisinya hanya sebagai cleaning service misalkan gitu ya. Nah, ketika dia menjadi cleaning service, perbedaannya antara dia sebagai workers dengan dia sebagai thinkers, ya. Kalau dia sebagai workers, ya dia menjalankan aja job desk-nya sebagai seorang cleaning service. Datang, masuk, apa bersih-bersih, selesai, udah gitu ya. Sampai dia kerja, sampai dia pensiun ya begitu aja gitu loh. Tapi kalau dia sebagai thinkers, seorang cleaning service gitu ya, dengan perusahaan yang sudah human capital, dia akan berpikir kalau saya tidak melakukan pekerjaan saya, bersih-bersih saya tidak rapi, tidak detail gitu ya, tidak attention to detail gitu ya. Nah, ini akan seperti apa nanti image perusahaan ini gitu. Jadi mereka sudah berpikir bahwa perannya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing itu ya, itu punya kontribusi gitu untuk perusahaan. Nah, itu yang dimaksud gitu. Ya, kita tahu ya bahwa perencanaan SDM ini akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian dari tujuan organisasi, visi misi dari organisasi. Jadi kalau organisasi atau perusahaan itu punya visi, gitu ya. Nah, dia harus bisa diterjemahkan visinya ke seluruh orang atau seluruh manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut, gitu. Kenapa dikatakan manusia itu sumber daya? Karena dia punya kompetensi, gitu, ya kan? Dia punya kompetensi. Nah, kita refresh lagi. Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Ada apa saja elemen-elemen di dalam kompetensi? Nah, ini berapa apa namanya berhubungan terus gitu ya. Ayo, siapa yang masih ingat kompetensi di dalamnya ada apa aja? Kemampuan menjalankan fungsinya, Kemampuan, oke. Satu. Apalagi selain kemampuan, sebelum dia mampu, dia harus apa dulu? Dia harus punya apa dulu? Pengetahuan. Nah, pengetahuan, betul. Dia punya pengetahuan, dia punya tahu, baru dia mampu. Kemampuan itu adalah dari sini, ability, ya kemampuan berpikir. Jadi proses berpikir itu masuk ke dalam kompetensi kemampuan. Setelah dia bisa, dia mampu, maka kemudian dia punya Skill. skill, betul, keterampilan. Punya keterampilan. Dari kemampuan itu dia bisa dilakukan terus, akhirnya dia jadi terampil. Gitu. Yang keempat, apa dia punya? Kompetensi. Ya udah, dia dia secara IQ, secara kecerdasan, secara keilmuan dia udah punya, dia mampu, dia punya keahlian atau keterampilan, kompetensi yang keempat. Dan ini penting sekali. Apa? Ini Bu, tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan. Ya, tanggung jawab penyelesaian pekerjaan itu apa? Komitmen. Termasuk di dalam apa? Komitmen ya Bu ya. Ya, komitmen, tanggung jawab, integritas, itu semua adalah termasuk ke dalam attitude. Attitude, perilaku, sikap. Itu kompetensi, ya. Karyawan pinter, ya pinter, tapi attitude-nya nggak bagus. Berhasil nggak perusahaan itu mencapai visinya? Tidak Bu. Enggak, Bu. Nggak, ya kan? Pinter, tapi kepinterannya akhirnya apa? Dia memanipulasi data, dia membuat perusahaan rugi, dia nggak jujur, korupsi. Bagaimana perusahaan bisa maju? Benar nggak? Gitu kan? Nah, itu attitude, gitu loh. Ya, attitude itu nomor satu justru di atas segalanya. Sekarang perusahaan sudah banyak yang menyadari bahwa nggak butuh banget kok karyawan yang smart, karyawan, maksudnya karyawan yang IQ-nya di atas rata-rata gitu ya. Tapi dengan dia punya istilahnya dengan dia punya kemampuan, dia punya pengetahuan, dia punya skill ya yang cukup saja, tetapi attitude-nya luar biasa, itu jauh lebih baik seperti itu gitu. Ya.
Nah, ketambahan lagi sekarang kompetensi itu. Karena kita sekarang sudah ada di era revolusi industri 4.0. Sebentar lagi, mungkin tahun depan kita sudah masuk ke revolusi industri 5.0. Gitu ya. Apa satu lagi kompetensi yang harus dimiliki terkait dengan zaman kita sekarang kita hidup? Ayo, apa kira-kira? Teknologi, Bu ya. Technological, betul. Jadi teknologi, mau tidak mau ya, sekarang technological kompetensi itu harus ada. Ya, kenapa? Ya, karena sekarang udah masanya perusahaan itu ketika dia tidak cepat beralih kepada teknologi, maka akan kalah, gitu. Maka akan ketinggalan kalau tidak segera mempersiapkan. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan MIS, Management Information System, ya. Kalau di dalam sumber daya manusia ada yang namanya HRIS, Human Resource Information System. Itu sudah by system, by technology, gitu, ya. Nah, terkait dengan itu, makanya perlu ya perusahaan itu merancang, ya, mulai merencanakan gitu, ya, perencanaan SDM-nya, ya, yang bisa membawa, ya, yang bisa membawa perusahaan ini untuk bisa cepat atau untuk bisa eh, sustainable gitu ya, jangka panjang dan bisa sukses gitu. Nah, apa sih ukuran kesuksesan dari perusahaan itu menurut teman-teman semua di sini? Apa kira-kira? Pak Agus, coba Pak Agus Prasetyo. Mana suaranya? Halo Bu, Ya. Nah, bagaimana menurut Pak Agus? ya terciptanya tujuan bersama Bu. Ya, tujuan perusahaan itu apa? Ya Bu, tujuan tujuan perusahaan itu untuk kesuksesan sebuah manajemen perusahaan Bu. Nah, kesuksesan Targetnya utamanya di situ adalah kesuksesan secara finansial. Benar nggak? ya Bu. Bukan cuma manajemennya yang sukses. Jadi keberhasilan dari perusahaan itu, apapun perusahaan itu adalah kesuksesan dia secara finansial. Ya, kenapa? Karena kalau finansialnya bagus, ya maka perusahaannya sejahtera, karyawannya sejahtera, customernya happy, semua happy. Itu, itu yang perlu di apa dipahami betul gitu ya. Nah, makanya untuk bisa mencapai itu, maka perusahaan harus benar-benar mikir gitu ya. Saya butuh orang-orang yang seperti apa ya untuk bisa membawa perusahaan ini mencapai visinya gitu. Visinya boleh macam-macam, banyak. Menjadi nomor satu, menjadi yang terbaik, menjadi yang terpercaya kah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya satu, dia harus berhasil secara finansial. Karena apa? Karena kalau dia berhasil secara finansial, perusahaan ini profit, maka profit itulah yang akan membawa perusahaan ini terus berkesinambungan. Gitu. Oke? Nah, jadi di dalam perencanaan SDM ini nggak cuma ngomongin bagaimana uh, karyawan yang akan mengisi posisi-posisi yang ada di organisasi gitu ya, yang ada di perusahaan, tapi direncanakan mulai dari apa? Mulai dari bagaimana nanti akan direkrut, ya, bagaimana SDM ini akan diseleksi, bagaimana nanti kompensasinya, ya, berapa yang akan ditawarkan kepada karyawan ini, kepada calon karyawan ini, gitu ya. Lalu bagaimana nanti dia dilatih, ya, dikembangkan, dievaluasi, ya, dan benefit-benefit apa sebagai apresiasi terhadap kontribusi karyawan tersebut, gitu. Ya, nah itu semua ruang lingkup yang ada di dalam perencanaan sumber daya manusia. Kapan dilakukan perencanaan SDM? Ya, perusahaan itu bisa membuatnya dalam apa namanya, dilihat dari jangka pendek maupun jangka panjang.
Ya, secara jangka panjang, perusahaan harus bisa memperkirakan 5 tahun ke depan saya akan merencanakan SDM ini seperti apa. Ya, dalam 1 tahun ke depan itu perencanaan jangka pendek ya, setiap tahun. Nanti masing-masing bagian biasanya akan membuat yang namanya Manpower Planning, MPP singkatannya. Ada formnya, kan gitu ya. Setiap bagian, setiap departemen, siapa yang buat? Kepala bagiannya atau manajernya. Karena dia yang paham. Makanya disebut kepala bagian atau manajer itu juga berfungsi sebagai human capital gitu. Jadi bukan hanya bagian SDM saja gitu ya. Oke. Nah, itu dibuat direncanakan. Kapan ya? Biasanya bulan-bulan ini nih untuk direncanakan tahun depan, tahun 2024. Jadi setiap tahun. Nah, secara jangka panjang perusahaan juga punya. Biasanya setiap 5 tahun ke depan itu juga sudah ada direncanakan. Nah, di breakdown di setiap tahun. Seperti itu. Ya. Oke. Apa yang kita perlu pahami di sini untuk perencanaan SDM itu sendiri, ya, nanti bisa dibaca. Intinya adalah yang kita maksud dengan perencanaan SDM, ya, itu adalah satu proses dari manajemen sumber daya manusia, yaitu satu fungsi yang pertama, yaitu fungsi perencanaan, ya, di mana di situ ditentukan berapa kebutuhan tenaga kerja, ya, yang akan tadi ya, yang akan membawa perusahaan ini gitu ya untuk mencapai tujuannya ya sesuai dengan rencana strategis dari perusahaan tersebut gitu. Nah, atau bisa dengan kata lain ya dengan kata lain karena ini merupakan satu proses ya proses untuk menentukan kebutuhan SDM. Berarti di dalamnya di situ ada juga kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang terkait dengan itu yaitu peramalan. Jadi perusahaan itu melakukan estimasi, perkiraan, peramalan ya. Dan juga pengendalian bagaimana perusahaan itu bisa menyesuaikan berapa jumlahnya, kriterianya, kualifikasinya gitu ya. Kebutuhan SDM-nya itu secara apa? Prinsip yang kita sering dengar, the right man in the right place on the right time. Jadi bukan hanya orang yang tepat di tempat yang tepat, waktunya pun harus tepat. Gitu ya. Kita udah dapat orang bagus, gitu ya. Mau diposisikan di sini, tapi orangnya nggak datang-datang, waktunya nggak tahu kapan, gitu ya. Nah itu juga nggak tepat, gitu ya. Jadi di sini secara generalnya untuk perencanaan sumber daya manusia itu ya boleh dikatakan adalah satu proses yang sistematis, tersistem gitu. Ya, kalau kita namakan proses berarti itu kan ada satu rangkaian kegiatan tadi ya. Dari mulai peramalan ya, kemudian apa namanya perencanaan, lalu pengembangan, implementasi dan seterusnya gitu ya. Untuk bisa menyesuaikan antara pasokan ketersediaan karyawan baik internal dan eksternal dengan ya eh, ketersediaan lowongan-lowongan jabatan atau kebutuhan terhadap lowongan jabatan yang akan muncul ya di dalam perusahaan tersebut sepanjang periode waktu tertentu. Gitu. Tadi yang saya bilang. Jadi ada jangka pendek 1 tahun, ada jangka panjang 5 tahun. Nah, berarti di sini dari perencanaan SDM ini ada 2 kegiatan utamanya, yaitu peramalan terhadap kebutuhan atau requirement forecast dan ada peramalan terhadap ketersediaan. Oke ya, kita langsung aja ke uh, gambaran ini ya di sini ya. Nanti tujuan dan segala macam itu bisa dibaca. Mana ya? Nah, ini ya. Di sini gambaran ininya, prosesnya. Jadi saya langsung masuk ke proses ya. Nanti yang
syaratnya gitu ya. Ini kan tadi saya sudah sempat singgung sebentar. Nah, untuk nanti masuk ke metode, saya ini dulu ke sini ya. Oke ya. Nah, pertama yang tadi seperti sudah kita bahas di depan gitu ya. Karena perusahaan itu dia punya visi, berarti dia punya perencanaan strategik untuk mencapai visinya gitu ya. Nah, di mana perusahaan ini juga harus mempertimbangkan lingkungannya, baik secara internal dan lingkungan eksternalnya gitu ya. Lingkungan internal yaitu yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Lingkungan eksternal yaitu bagaimana posisi kondisi di luar perusahaan ya, ketersediaan pelamar-pelamar yang ada misalkan gitu ya. Kemudian kompetitor, uh, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Itu yang harus diperhatikan juga gitu. Nah, ketika perusahaan itu dia sudah punya perencanaan strategik, ya arah mau kemana tadi, maka diturunkan ke dalam perencanaan SDM-nya. Jadi untuk bisa menjalankan strategi perusahaan itu butuh SDM yang seperti apa. Poinnya itu gitu ya. Nah, perencanaan SDM ini ya, kemudian kita breakdown gitu ya, apa yang aktivitasnya yang dilakukan. Kan tadi ada dua aktivitas utamanya, yaitu meramalkan kebutuhan SDM dan meramalkan ketersediaan SDM. Jadi meramalkan demand-nya, meramalkan supply-nya, kan gitu ya. Nah, antara dua ini kemudian ada satu proses yang harus di-compare, dibandingkan gitu. Jadi membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan. Itu ya, bisa diikutin ya sampai di sini. Hasil dari perbandingan antara kebutuhan dengan ketersediaan, maka ada 3 option di situ. Ada 3 pilihan di situ. Ya, ada 3 alternatif. Ada 3 alternatif. Yang pertama, ketika permintaan itu sama dengan penawaran, jadi antara kebutuhan dengan ketersediaan itu sama gitu ya. Nah, posisinya gitu, kondisinya sama, maka nggak akan ada action. Ya, karena udah pas. Berarti antara kebutuhan perusahaan dengan yang ada di dalam perusahaan itu sudah pas. Taunya pas dari mana? Taunya pas ya setelah ada perhitungan analisis beban kerja dari setiap karyawan. Gitu ya. Jadi nggak kira-kira gitu. Setiap jabatan itu ada kita namakan rumus apa kita gunakan perhitungannya itu dengan analisis beban kerja atau ABK. Itu ada rumusannya gitu ya. Nah, lalu kalau ternyata hasilnya itu surplus, ya surplus itu berarti antara yang dibutuhkan gitu ya dengan yang ada itu lebih gitu. Kelebihan orang istilahnya gitulah. Gitu ya, kelebihan. Eh, sering nggak terjadi di perusahaan. Orangnya terlalu banyak. Gitu ya. Iya, Bu. Ada, Bu. Nah, Ada, Bu. Sampai ada sekarang kan sampai pakai sistem perampingan, Bu, di mana-mana, nah, Bu. gitu, betul. Jadi actionnya apa ketika yang terjadi adalah surplus karyawan, kelebihan karyawan gitu. Nah, kelebihan karyawan berarti salah satunya bisa dilakukan yang namanya penarikan karyawan. Ya, penarikan karyawan terbatas. Jadi artinya karyawan itu dirampingkan tadi seperti itu contohnya, gitu ya. Pengurangan jam bisa juga dilakukan sebagai alternatif ketika terjadi yang namanya surplus karyawan. Jamnya dikurangi atau dibuat per shift gitu loh misalkan gitu ya. Atau dulu waktu kita ngalami masa pandemi kan ada ya banyak sekali yang dikurangin gitu ya karena kondisi saat itu gitu ya. Itu ada yang karyawan itu 1 hari kerja, 1 hari libur, 1 hari kerja, 1 hari libur kan gitu. Ada yang seminggu kerja, seminggu libur gitu ya.
Nah, itu termasuk pengurangan jam kerja gitu. Atau ada yang dipensiun dinikan gitu ya. Pensiunnya lebih dipercepat gitu ya dari pensiun normal ya. Terus kemudian ada pemberhentian ya atau bahkan PHK dan sebagainya. Itu yang terjadi ketika surplus. Nah, kebalikannya yang terjadi adalah kurang ternyata. Jadi setelah dihitung di analisis beban kerjanya untuk satu posisi, misalkan seorang customer relation, misalkan gitu ya, untuk satu posisi itu, untuk satu jabatan itu gitu. Nah, ternyata harusnya 2 orang, tapi ini baru 1 gitu. Berarti kekurangan karyawan. Pekerjaannya lebih banyak ya, nggak bisa dihandle sama 1 orang gitu. Maka dilakukanlah yang namanya rekrutmen. Nah, rekrutmen itu nanti kaitannya ujungnya ke seleksi. Jadi ini nanti kita akan bahas step berikutnya ya di modul berikutnya itu adalah perencanaan rekrutmen. Gitu ya.